Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania. Ya, terima kasih yang masih bergabung di channel Fatan Budi Manuk, dan yang baru bergabung kami ucapkan selamat bergabung. Jangan lupa klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis, dan kami akan semakin bersemangat ketika subscribe itu semakin bertambah. Dan keuntungannya buat kalian adalah kalian akan mendapatkan notifikasi terbaru. Ketika tanda loncengnya kalian bunyikan, maka kalian akan mendapatkan pemberitahuan dari video-video terbaru dari kami. Terima kasih yang sudah subscribe di channel Fatan Budi Manuk. Kali ini kita akan membahas tentang lovebird betina yang kemarin sering saya post di beranda YouTube, bahwa lovebird betina saya ini usianya sudah sekitar 4 tahunan. Dia itu awalnya memang indukan. Dia hanya sebagai tukang ternak, kita cuma mencari anakannya. Buat kalian yang lovebirdnya memang sekarang sedang diternak atau mungkin bingung setelah diternak ini mau disetting lagi apakah bisa apa tidak, dan pas sekali kalian menonton channel ini, kita akan di sini akan belajar bersama tentang bagaimana cara memulihkan lovebird bekas ternak. Apakah masih bisa disetting kembali untuk kita gantang atau kita setting untuk persiapan mengikuti sebuah event atau hanya lovebird. Yang jelas di sini kita akan memulihkan performa mental maupun fighternya. Sedikit cerita tentang lovebird saya ini, yang awalnya memang dia hanya indukan untuk diternak. Dia sudah mempunyai anakan, sudah banyak, bahkan sudah punya cucu. Dia kalau dibilang ya nenek-nenek lah. Dia memang sudah usianya udah mapan sekali. Awalnya saya hanya coba-coba untuk menyeting dari lovebird ini karena saya sudah tidak punya amunisi, sudah pada sold out. Ada yang kita ternakan seperti Madonna kita ternak, lalu Cleo kita ternak, ada lagi Kejora, dia sedang dirental, dia disewa sama temen, dan yang lain juga ada beberapa yang disewa atau dipinjam teman. Jadi memang di sini karena saya tidak punya amunisi, saya cuma iseng-iseng setting lovebird bekas ternak ini. Dan kebetulan lovebird ini memang dia baru saja mempunyai 2 anakan. Akhirnya saya cabut, saya single lagi. Awalnya saya tidak terlalu yakin apakah lovebird ini bisa kembali top perform seperti waktu yang dulu, sekitar tahun 2016 2017. Itu dia memang sering bermain di latber maupun latpres ataupun lomba. Dia memang dulunya itu lovebird lomba dan durasinya memang lumayan panjang, tapi zaman dulu itu masih main fighter. Karena latar belakang atau dulunya itu saya tahu dia itu bagus, jadi akhirnya saya coba-coba menyeting lovebird yang bekas saya ternak ini. Setelah mengeluarkan anakan, dia sudah lepas loloh, akhirnya saya ambil. Setelah saya ambil, tentu saja saya pisah dengan jodohannya atau jantannya. Setelah saya jantannya itu saya pisah, saya sendirikan lovebird ini. Dari 1 hari sampai 1 minggu itu saya masukkan di sangkar kotak tanpa glodok. Jadi hanya sangkar kotak, pakan, tempat air, dan tangkringan tentu saja. Dan di sini saya rawatan seperti biasa. Jadi keluar pengembunan sekitar pukul 5, setengah 5 itu sudah keluar, saya embunkan, masih di sangkar kotaknya. Di sana saya letakkan di luar, lalu
setelah pengembunan sekitar pukul 6:30 saya mandikan, mandi semprot sampai basah kuyup. Dan setelah saya mandikan, saya ganti pakan, ganti minum, lalu saya jemur. Setelah saya jemur sekitar 15-30 menit tergantung panas ya. Ketika panasnya memang cukup panas, jadi saya sekitar 15 menit lah. 15 menit cukup, tapi ketika mendung saya bisa sampai setengah jam atau 30 menit. Setelah itu saya masukkan kembali, sendirikan lagi, jadi dia posisinya selalu sendiri. Setelah 1 minggu di kandang kotak dengan rajin embun, mandi pagi, jemur cukup 15 menit, lalu mandi malam rutin, itu sekitar 1 minggu saya melakukannya seperti itu secara kontinu dan konsisten. Millet cukup millet polos dan dia masih tetap posisi single factor. Kita taruh di tempat yang nyaman, dia sendiri di kandang kotak. Setelah 1 minggu dilakukan seperti itu, merasa dia sudah mulai gacor, dia sudah mulai rajin, ngekek sudah rajin, cuma masih pendek-pendek. Di sini akhirnya saya pindah dari sangkar kotak, saya pindah ke sangkar umbaran. Di sangkar umbaran pun dia masih sendiri, masih tetap millet polos, jagung cukup 1 minggu itu 2 kali. Di sana pun kita masih sama, kita masih pengembunan. Ketika pengembunan kita ambil dari kandang umbaran, kita masukkan ke sangkar kapsul. Kita embunkan sekitar pukul 4:30. Kita embunkan langsung di bawah langit ya, tanpa ada atapnya, jadi suasana terbuka. Di sana dia sudah mulai ngekek-ngekek, dia sudah mulai rajin, dia sudah mulai gacor. Setelah embun masih posisi masih sama, kita masih melakukan mandi, kita masih melakukan jemur cukup 15 menit sampai 30 menit tergantung cuaca. Lalu kita mandi malam sekitar pukul 7 sampai pukul 9. Di sana mandi malam itu saya basah kuyup, kita letakkan di tempat yang terang atau di bawah sinar lampu. Setelah dia kering, saya masukkan lagi ke kandang umbaran. Jadi posisi dia setiap hari itu di kandang umbaran terus. Posisi di kandang umbaran juga masih sama, masih millet polos. Dan lama kelamaan setelah di kandang umbaran sekitar 2 mingguan, dia durasinya sudah mulai enak, dia sudah mulai panjang, ngekek sudah kembali ke top perform seperti waktu pertama sebelum diternak. Jadi sudah mulai enak, dan uniknya di sini minornya itu sudah mulai ada. Jadi suara-suara minor ini sudah mulai ada walaupun sedikit. Dan mungkin karena faktor lama diternak, jadi mungkin minornya keluar sendiri. Dan karena sudah mulai gacor, sudah mulai jeda rapat, durasi sudah mulai panjang, akhirnya saya beranikan diri untuk bawa ke lapangan dengan posisi masih single factor. Dia masih sendiri di kandang ternak, dia masih sendiri di kandang umbaran. Di lapangan kita cuma kasih dia jagung, millet masih tetap sama, millet polos. Sebelum berangkat saya mandikan dulu. Sampai di sana saya ablak, saya koloni dengan yang lain. 1 sesi sebelum naik kita pisah, kita ambil tempat makan, tempat minum, kita bersihkan sangkarnya, kita coba terapi dengan pancingan lahbet ngekek. Alhamdulillah perdana gantang itu dia sudah mau ngekek, walaupun masih di juara 2. Tapi saya masih senang. Poinnya waktu itu masih belum terlalu bagus, masih menurut saya itu masih standar, belum terlalu wah, jadi cukup masih di skala Latber. Mudah-mudahan kedepannya ini akan semakin baik. Yang penting seperti itu, ketika kita ingin menyeting burung yang bekas kita ternak, terutama lahbet betina, kita harus, kuncinya adalah dia harus rajin embun, dia harus rajin umbar, dan dia harus rajin mandi malam. Ini posisi masih single factor. Jadi jangan sampai kalian
Ketika lovebird-mu sudah diternak, ingin mengembalikan durasinya tapi masih posisi langsung diuntul atau posisi masih dijodohkan, ini yang membuat lovebird-mu tidak akan ngekeknya, tidak akan kembali ke performa sebelumnya. Karena untuk mengembalikan durasi, mengembalikan top performnya, dia harus kita umbar, kita harus mandi malam, kita harus pengembunan. Itu yang penting sekali. Itu kalau menurut saya, mohon maaf kalau salah, ini hanya sharing pengalaman saja, tidak bermaksud untuk menggurui siapapun. Di sini kita belajar bersama, kita sharing-sharing bersama. Jadi kalau misalkan kalian masih ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Insya Allah kalau saya baca pasti akan saya jawab. Kurang lebihnya seperti itu, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.